Terutama, orang dapat membedakan apakah kamu seorang ekstrovert atau introvert. Seorang ekstrovert cenderung berbicara keras, cepat, dan penuh semangat. Seorang introvert cenderung berbicara dengan pelan dan lebih lambat. Jika lawan bicaramu mengangkat atau melengkungkan alisnya, jelas sekali dia terkejut mendengarkan ucapanmu. Semakin tinggi alisnya, berarti dia semakin terkejut. Jika kamu mengerutkan alis, orang lain otomatis akan mencoba defensif. Dan secara tidak sadar, ini membuat mereka menentangmu. Dengan tersenyum, kamu menunjukkan dirimu senang berbicara dengan mereka, sehingga mereka lebih rileks dan memperhatikanmu. Apapun yang dikatakan teman atau teman kencanmu, parafrasekan dan ucapkan kembali pada mereka. Ini akan memberikan kesan kalau kamu benar-benar mendengarkan mereka, karena memang kamu melakukannya. Ini adalah cara sempurna untuk memiliki percakapan yang luar biasa dan jujur. Jika menyilangkan tangan atau kaki, dia tidak mau bicara atau sangat cemas. Kamu sebaiknya menghindarinya, atau lebih baik lagi, menenangkannya dengan sesuatu yang hangat seperti secangkir teh. Cekikikan. Inilah yang kamu lakukan saat sesekali menahan tawa, dan semua orang melakukannya, bukan hanya para gadis remaja. Jika kamu melakukannya di waktu yang tidak tepat, maka ini alasan untuk kesopanan. Tapi, jika seseorang memiliki kebiasaan menahan tawa lepasnya itu, bisa menjadi pertanda bahwa ia sedang menahan hal lainnya, misalnya rasa gugup, atau mungkin leluconnya tidak lucu. Mungkin saja. Kamu sedang menceritakan sesuatu yang menurutmu sangat menarik. Bagaimana caramu mengetahui apakah seseorang juga tertarik? Dan apakah kamu berhasil menarik perhatiannya? Dia akan secara tidak sadar mencondongkan tubuhnya kepadamu. Terbahak-bahak. Terbahak-bahak adalah bentuk tawa yang paling mudah menular. Kamu bisa menyebutnya sama seperti LOL di internet. Seseorang yang memiliki tawa dari perut ini adalah ekstrovert dan suka bergaul. Mata. Kalau dia melihat ke sudut kanan atas, jangan percaya omongannya. Mungkin dia sedang mengada-ada. Apa kabar? Cuaca hari ini cerah ya? Kamu sudah dengar berita baru? Dan omong-omong, aku ingin naik gaji. Kamu bisa merasakan betapa mencurigakannya ucapan barusan. Semua orang itu pintar, dan kamu takkan bisa mengelabui orang dengan seperti itu. Jadi, hal pertama yang kamu utarakan seharusnya adalah apa yang kamu inginkan. Tapi, ada sebuah trik untuk saran ini. Pilihlah satu kata atau frasa, dan setiap kali orang itu menggunakannya, atau suatu kata yang dekat dengan kata itu, tersenyum dan mengangguklah. Jika orang itu terus memakai kata atau frasa, itu artinya mereka menyukai Anda. Sebuah kata dapat membuat perbedaan yang besar apakah kamu dapat dipercaya atau tidak. Dalam sebuah studi, peserta mendengarkan beberapa rekaman suara dengan hanya satu kata di dalamnya, halo. Peserta perempuan mengatakan seorang laki-laki yang mengucapkan halo dengan suara yang dalam di akhir pengucapan terdengar lebih dapat dipercaya. Sebaliknya, peserta laki-laki mengatakan mereka lebih percaya pada orang yang di dalam rekaman memiliki suara yang lebih tinggi di akhir pengucapannya. Itu semua tentang tinggi rendahnya suara. Tertawa sampai menangis. Kamu pernah melihat seseorang tertawa begitu keras sampai air matanya mengalir di pipi? Atau mungkin kamu sendiri yang mengalaminya? Jika kamu kenal dengan orang-orang yang tertawa seperti ini, jaga mereka baik-baik dan jangan pernah biarkan mereka pergi dari hidupmu. Mereka adalah orang-orang yang menyenangkan dan dapat dipercaya. Mereka tidak segan menunjukkan perasaan yang sebenarnya dan tidak akan berbohong maupun mengecewakanmu. Kalau matanya terpejam selama percakapan, dia sedang berupaya melindungi diri dari situasi yang sedang dialaminya. Hei, sadarlah, kemungkinan besar dia tidak senang berada di dekatmu dan tidak mau melihatmu. Jangan pernah telat, lakukan pekerjaanmu tepat waktu, dan jangan pernah kelewatan tenggat waktu. Orang-orang akan melihat kalau kamu selalu tepat waktu dan memegang komitmenmu. Dan mereka cenderung lebih menghargai sikap seperti ini dibanding kalau kamu sok pahlawan atau sering memberi bantuan pribadi yang tak perlu. Hal ini ampuh untuk teman kerjamu juga. Jika kelompok Anda sedang bersama dan tertawa, perhatikan siapa yang paling memerhatikanmu dan siapa yang paling sering kamu tatap. Selagi orang tertawa, mereka cenderung melihat kepada yang mereka pikir memiliki hubungan yang terdekat. Ini mungkin terdengar aneh, tapi jika seseorang menutup matanya dan mendengarmu berbicara, ia mungkin dapat menebak apakah kamu berbadan tinggi atau rendah.
Seorang yang berbadan tinggi biasanya memiliki suara yang dalam, sedangkan seorang yang berbadan rendah cenderung memiliki suara yang tinggi. Ini terbukti untuk laki-laki maupun perempuan. Jika seseorang selalu ada di dekatmu tapi memalingkan muka saat kamu melihatnya, dia mungkin masih mendengarkan. Lihat telinga mana yang diarahkan kepadamu. Jika selalu sama, dia memperhatikan. Mungkin ini saat terbaik untuk memperkenalkan diri. Tertawa menyiul. Terkadang sulit membedakan antara seseorang ini sedang tertawa atau memang menderita bronkitis parah. Seperti itulah suaranya. Ini biasanya terjadi pada orang yang tertawa riuh, tapi entah mengapa mereka harus menahan diri untuk tidak mengeluarkannya. Mereka yang tertawa menyiul memiliki selera humor yang tinggi, tetapi lebih memilih untuk menyembunyikannya agar tampak lebih serius dan profesional. Kalau dia melakukan kontak mata melebihi 7-10 detik, itu normal. Tapi kalau dia juga tidak berkedip, berpikirlah lebih jernih sebelum mempercayai ucapannya. Mau tidak mau, orang-orang selalu menilai kesan pertama dari sumber yang paling mudah didapat, yaitu penampilanmu. Pilih gaya yang sesuai untuk obrolanmu, tapi kamu tidak perlu membahas hubunganmu dengan memakai setelan jas ya. Langkah ini mungkin mengejutkan. Ya, kita semua pernah mendengar trik paling populer untuk mengetahui jika seseorang berbohong. Jika mereka tidak memandang mata, atau jika mereka gugup, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan yang satu ini? Mungkin seseorang berbohong padamu jika mereka meninggalkan detail penginderaan. Orang jujur akan menyertakan penjelasan tentang suara, aroma, penampakan, atau tekstur, dan semua hal ini sering dianggap bagian paling penting dari cerita. Mendengar orang dewasa berbicara pelan dan tenang dengan nada yang hangat memiliki efek menenangkan pada anak-anak dan bahkan pada hewan peliharaan. Orang dewasa juga memperhatikan hal ini. Jika suara seseorang terdengar dingin, kaku, dan terburu-buru, kita mungkin beranggapan bahwa si pemilik suara tidak mampu memahami perasaan orang lain. Ini bukan hanya di pikiranmu saja. Mencabuti kutikula dan menggigit bibir bukan hanya kebiasaan buruk. Bagi sebagian orang, itu satu-satunya cara menenangkan diri saat dia benar-benar tertekan. Terkekeh. Orang-orang yang terkekeh dapat menemukan humor pada berbagai hal dan situasi. Ini membuat orang lain bertanya-tanya, memangnya apa yang mereka tertawakan? Pemilik tawa ini mudah bergaul, pintar, dan lucu. Mereka memiliki banyak teman dan dapat bergaul dengan orang baru dengan cepat. Siapa yang tidak suka cara hidup Hakuna Matata? Pupil membesar menunjukkan ketertarikan atau rasa takut. Keduanya sering berhubungan. Jika pupil mengecil, hati-hati orang itu sedang marah.